Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guys. Jadi kalau beternak itu kita harus terus-terusan mengolah bahan atau media pengembangannya, guys. Di antaranya kalau misalkan beternak itu kita harus mencari relasi atau menambah relasi. Dalam hal ini kita mau membahas mengenai efektivitas memarokkan domba ke partner kita, guys. Nah, kita bahas biar wawasan semakin luas dan semakin bisa bersaing, guys, di dunia perdombaan. Nah, begini, guys, pembahasannya. Domba itu kalau tidak telaten itu, guys, bisa-bisa molor waktunya, alias kalau misalkan untuk breeding itu ya, atau untuk berternak, waktu yang dijalankan itu bisa-bisa 1 tahun juga tidak beranak, guys. Jadi kita hanya menghabiskan waktu saja dan tidak efektif, guys. Nah, untuk efektif itu kitanya yang harus tahu itu, guys, mana yang harus dilakukan dan mana yang diudag gitulah. Jadi waktunya harus efisien. Nah, bagaimana caranya? Begini, guys. Jadi domba itu kan kalau beranak itu 5 bulan itu mengandung. Nah, ada sitrus birahi merenan 1 bulan sampai 2 bulan, atau lamun orang mah beger gitunya. Sebelum birahi itu kan mengandung itu beger heula 1 bulan 2 bulan. Nah, kalau bisa itu, guys, yang diparokkan itu hamilnya dari peternakannya dulu begitu, guys. Jadi seketika hamil, nah baru dikasihkan sama yang marok begitu. Jadi sangat efisien, guys. Jadi hamilnya itu harus dari peternakannya dulu. Nah, jadi ambil contoh seperti ini. Misalkan kita marokkan 10 kepada seseorang, itu partner kita lah. Ya, utamakan yang akrab dan bisa dipercaya, guys. Kalau hanya marok juljen, nggak mungkin bagus lah. Nggak mungkin berefek baik kepada kitanya yang punya domba, guys. Nah, pertama syaratnya adalah 1, orangnya harus kenal. Nah, begitu ya. Kedua, kita harus mengamatinya, guys. Jadi tong culjen gitu. Jadi harus benar-benar diamati, dilihat, komunikasi, dikunjungi dan sebagainya, guys. Jadi apa keluhan dia itu kita harus menjawabnya. Seperti misalkan kandangnya jelek atau kandangnya udah rusak atau gimana, ya kita harus menanggapinya, guys. Jangan kumamanehna we dek goreng dek kita, jangan begitu. Jadi harus peduli, guys. Nah, yang ketiga ya bibitnya harus benar-benar hamil begitu, guys. Jadi dianya tidak rugi waktu dan kitanya juga sama tidak rugi waktu. Nah, jadi triknya itu usahakan harus sudah hamil di tempat kita, guys. Nah, begitu. Jadi yang diparokkan itu hanya sebatas menjalankan peternakan selama 5 bulan itu, guys. Jadi positif nantinya ke 6 bulannya itu melahirkan. Nah, kalau sudah begitu berjalan, guys, mudah, insya Allah itu yang namanya efektivitas tetap berjalan. Nah, terus kemudian bagaimana itu penanganan kalau sudah beranak, guys? Penanganannya adalah ketika domba itu melahirkan, si anak domba itu kan menyusui. Nah, kemudian kapan itu kita memisahkannya? Kalau memisahkan domba beranak itu rata-rata di umur atau di usia 2 bulan, guys. Karena apa? Ketika domba sudah berumur 2 bulan itu kita bisa mengawinkannya kembali begitu, guys. Jadi patokannya kita ambil parawannya, ya pembagiannya kan setengah-setengah ya, guys ya. Kalau misalkan dombanya 2, 1 ewang. Kalau dombanya jantan ambil itu harga pasarannya, taruh misalkan kalau dombanya harganya pasaran 2 bulan itu 1.400.000, berarti kita ambil 700 seperti itu, guys.
Apakah mau dibeli sama dia, silahkan. Kalau mau diambil sama kita juga nggak apa-apa. Soalnya harus enak ke dua belah pihak gitu guys. Nah, kita ambil itu sama induknya guys. Jangan dombanya saja, sama induknya kita ambil, kemudian kita bawa ke peternakan kita dan mulai dikolonikan guys ke jantan yang kita punya begitu. Jadi patokannya seperti ini atau perjalanannya. Si domba itu kita bawa, nah sama anaknya otomatis ya hasil dari paruan. Kemudian setelah 40 hari kita paksa untuk dikawinkan guys. Kita pegang dulu. Nah kalau untuk satu kali dikawinkan mungkin agak tidak mau begitu ya guys ya. Nah yang keduanya yang penting guys, jadi ketika udah beres dipaksa dikawinkan, kita kolonikan nanti itu, nah si jantan yang memfinishingkannya begitu guys. Jadi si jantan itu nanti oh tahu nih ini birahi, nah gitu guys. Dengan harapan itu pas umur 2 bulan itu si domba indukan teh hamil kembali guys. Jadi dia itu bisa menyusui sambil hamil begitu. Nanti juga nyapih sorangan guys. Jadi si induknya tahu dia hamil, nanti itu si susunya itu mulai lama-lama pewat heula gitu. Nah kalau sudah pewat gitu, si domba anakan itu sudah positif memakan rumput 100% guys. Jadi bisa kita pisahkan. Nah seperti itu, jadi efektif sekali guys. Jadi prosedurnya si waktunya akan tepat dan tidak akan membuang-buang waktu guys. Bersamaan dengan itu ya berarti kalau kita narik itu yang baru, nah narik yang sudah beranak, nah kita masukin yang baru begitu guys. Jadi seterusnya begitu. Jadi tidak ada waktu kosong untuk yang diparokkan. Nah jadi hitung-hitungannya teh dia tetap aja kondisinya 5 bulan beranak, 5 bulan beranak, sehingga profitnya dapat lebih maksimal guys. Nah kalau udah kelihatan hamil 1 bulan kemudian kan kelihatan perubahannya guys. Diantaranya ya mungkin perutnya agak membesar, nafsu makannya tinggi, kemudian tidak birahi lagi, alias jadi digabruknya mau guys air setelah isi mah guys. Di udah oke tidak mau begitu. Nah itu tandanya domba udah birahi guys. Kalau jantan mah setiap saat juga kalau lihat domba betina pasti dikejar-kejar guys, di mana-mana juga dikejar begitu. Tetapi kalau di koloni dia tahu oh ini yang birahi, jadi dikejarnya benar-benar dikejar guys, tidak akan dilepas sama jantan seperti itu ya. Nah kalau udah begitu kita kasihkan lagi, jadi di rolling seolah-olah guys lah. Kalau misalkan totalnya kita 5 ya 5 terus di rolling. Nah kalau begitu tidak akan ada waktu yang terbuang guys. Jadi dianya semangat ngurus domba kita dan kitanya juga untungnya maksimal begitu guys. Ya mudah-mudahan jadi ilmu nih guys biar kita berkarya tidak dibatasi oleh waktu yang terbuang begitu saja dan efektif. Mudah-mudahan guys kita selalu diberi berkah dalam beternak, karena beternak adalah sesuatu yang mulia, karena nungaran maraban mam mulia guys asal kita ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.